Pemirsa, laga FIFA Matchday kontra Lebanon nanti malam menjadi ujian sesungguhnya untuk mengasah skema baru pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Lebanon bisa memberikan gambaran sebelum Timnas Garuda menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pertemuan Timnas Indonesia kontra Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin malam menjadi ujian sesungguhnya bagi skema baru Patrick Kluivert. Ya, kekuatan Lebanon disebut mirip dengan calon-calon lawan Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Arab Saudi dan Irak. Pertandingan kontra Lebanon dipandang penting karena menjadi kesempatan untuk menguji skema baru Kluivert yang sebelumnya sukses diterapkan saat pesta gol ke gawang Taiwan. Pelatih asal Belanda itu untuk pertama kalinya meninggalkan formasi 3-4-3 yang sebelumnya digunakan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menggantikannya dengan skema 4-3-3. Usai kemenangan atas Taiwan, Kluivert mengaku senang melihat respon para pemain yang menurutnya mampu menjalankan instruksi dengan baik. This is what I want to play. That I want to play this a long time, but in the previous two blocks that we had, it's very difficult to change the system like directly because, as you know, that the players come from different countries. We only had 1 or 2 days to adapt, and it was difficult to implement this system. But now, I know that players can do it, and this was a long time my desire to have this system. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai laga melawan Lebanon bisa memberi gambaran sebelum tim menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Dengan Lebanon, tim senior ini benar-benar pertandingan yang kita harapkan sebagai bagian uji coba maksimal untuk tim senior merasakan dengan lawan dari Indonesia. Lebanon kini menempati peringkat ke-112 FIFA, sementara Indonesia ada di posisi 117. Pertemuan Indonesia versus Lebanon akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skema baru Patrick Kluivert. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu benarkah laga kontra Lebanon malam ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Patrick Kluivert? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat malam, Bung Harpa. Selamat malam, Mbak Eva dan juga pemirsa Metro TV. Ya, Bung Harpa, tentu di atas kertas Taiwan di bawah Indonesia, tapi berbeda ya dengan Lebanon. Bagaimana kemudian Patrick Kluivert harus menyiapkan timnya lawan Lebanon yang peringkatnya di atas Indonesia? Indonesia 117 dan Lebanon 112. Ya, kita ada 2 kesempatan sebenarnya FIFA Matchday kali ini menghadapi Taiwan yang seharusnya Kuwait, tapi Kuwait mengundurkan diri dan kemudian sesaat lagi di depan saya ini akan berlangsung pertandingan antara Indonesia dan Lebanon. Pemain terbaik seharusnya akan tampil pada laga malam hari ini ya, karena sejatinya kita akan menghadapi 2 pertandingan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tanggal 8 dan 11 menghadapi Saudi dan Irak. Jadi kalau di lawan Taiwan kemarin, menurut saya agak sedikit disayangkan karena bukan pemain utama yang tampil, tapi ya nggak apa-apa. Pertandingan kali ini saya berharap pemain utama lah yang bisa ditampilkan oleh Patrick Kluivert untuk melihat sejauh mana kekuatan utama kita dalam menyambut kualifikasi round 4 nanti. Ya. Lebanon kan juga tim yang diinginkan oleh PSSI sebagai lawan Indonesia karena dari Timur Tengah yang bisa menjadi persiapan bagi timnas untuk menatap laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang harus diwaspadai dari Lebanon yang kita ketahui di laga FIFA Matchday sebelumnya juga sukses mengalahkan Qatar 1-0? Ya, memang kalau dari segi peringkat tidak beda jauh ya. Lebanon tadi sudah disebutkan oleh tim redaksi itu 112, Indonesia 117. Kalau nggak salah malah udah 116 karena kita kemarin mengalahkan Taiwan. Jadi ada sedikit tambahan poin. Jadi kalau dari segi komposisi sebenarnya tidak beda jauh. Hanya memang venue pertandingan ini yang agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat nanti apa yang kita hadapi bulan Oktober. Bulan Oktober nanti kita akan away. 2 pertandingan di Jeddah dan mirroring ini agak sedikit berbeda karena kita main home tentunya di depan mungkin 25.000 sampai 30.000 pendukung yang hadir di Gelora Bung Tomo nanti jam 20.30 itu tentu nuansanya berbeda saat nanti kita away. Di sana apalagi menghadapi Saudi ya kita pasti akan kalah jumlah secara supporter. Jadi nuansanya agak sedikit berbeda. Kan Saudi sendiri
saat ini saya berbicara hari ini itu direncanakan akan menghadapi Ceko yang saat ini di kualifikasi Piala Dunia itu berada di puncak klasemen. Peringkatnya juga cukup tinggi, 40 sekian, dan sebelumnya lagi bahkan mereka berhasil mengalahkan North Makedonia dengan skor 2-1. Jadi kalau saya boleh jujur ada sedikit komparasi yang berbeda persiapan dari Arab Saudi dan juga dengan Indonesia. Tapi apapun itu kita harus manfaatkan, ada sisa satu laga tersisa, ada 90 menit tersisa sebelum nanti sesungguhnya kita akan menghadapi Saudi dan Irak. Jadi kalau dikatakan pertandingan lawan Lebanon itu adalah ujian sesungguhnya, menurut saya bukan. Karena buat saya mau menang 100-0 pun lawan Lebanon atau kalah 8-0 pun dari Lebanon buat saya nggak ada artinya. Yang penting adalah bagaimana kita lawan Saudi dan lawan Irak nanti bulan Oktober kita bisa meraih hasil semaksimal mungkin dan kemudian bisa menatap Piala Dunia. Ya. Kalau kita lihat Bung Harpa saat lawan Taiwan, Kluivert menerapkan formasi baru yang dia inginkan 4-3-3, betul ya Bung Harpa? Apakah Kluivert akan memantapkan formasi baru yang diraciknya saat lawan Lebanon nanti? Ya jujur saya juga agak bingung ya, karena selama ini kan hampir sepanjang dari mulai era Sintayong sampai dengan Patrick Kluivert mengambil alih, kita konsisten dengan memakai 3 back. Ya, tapi kemudian di ujung kita mau menghadapi 180 menit paling penting dalam sejarah Republik ini. Kemudian kita mencoba formasi yang berbeda dengan 4 back. Nah, kita belum tahu apakah malam hari ini kembali akan memainkan 4 back atau tidak. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nanti lawan Saudi dan lawan Irak kita akan memakai 4 back juga? Karena pemain ini baru bertemu sebentar, baru mungkin 2, 3, 4 hari. Ya, total mungkin seminggu di Surabaya. Kemudian mereka akan kembali ke klubnya masing-masing dan nanti kalau menurut prediksi saya mereka baru akan bisa berkumpul full tanggal 6 Oktober menyambut round 4. Jadi apakah punya waktu yang cukup ya untuk mereka terbiasa memain 4 back. Tapi kita sekali lagi ini adalah otoritas pelatih. Kita sebagai orang luar, sebagai penonton hanya bisa melihat dan menunggu hasil yang nanti bisa diserahkan atau bisa dideliver oleh Patrick Kluivert. Ya, soal pemain Bung Harpa, apakah Patrick Kluivert akan kembali bereksperimen, misalnya merotasi seluruh pemain yang sebelumnya tidak main lawan Taiwan, ada Jay Itzes, Cavendish, dan Justin Hubner ya? Iya, pertama ini akan menjadi pertandingan atau friendly match terakhir ya buat tim nasional kita sebelum nanti menuju ke round 4. Jadi saya rasa tidak ada alasan lain untuk selain menampilkan skuad terbaik di pertandingan kali ini. Malah yang saya bilang di awal, saya berharap atau saya memperkirakan tadinya 2 pertandingan ini benar-benar digunakan untuk mematangkan para pemain terbaik yang ada, termasuk juga para pemain diaspora yang baru saja bergabung, Milano Jonathan dan juga Mauro Zylstra ya. Tapi saat menghadapi Taiwan, ternyata Patrick Kluivert menurunkan hampir seluruh pemain lapis 2 di babak yang pertama, meskipun sebagian sudah dimasukkan juga di babak yang kedua. Nah, pertandingan kali ini saya pikir hampir tidak mungkin kalau tidak menampilkan pemain utama. Tinggal mungkin pertanyaannya berapa lama mereka akan bermain. Artinya apakah nanti juga ada rotasi menit 70-80. Tapi yang pasti skuad yang kita lihat saat ini nanti atau sebentar lagi mungkin sekitar 1 jam lagi akan keluar adalah skuad yang terbaik yang kemungkinan besar akan menjadi backbone kita dalam menghadapi Saudi dan Irak nanti, minus beberapa pemain yang mungkin masih cedera. Misalnya Ivar Jenner masih cedera walaupun sudah mulai latihan ya bersama Young Utrecht. Kemudian Martin Paes juga masih berkutat dengan cedera pangkal paha dan juga Messilgers yang harus absen karena masih berkutat untuk mencari klub. Jadi tim terbaik kita expect akan dihadirkan oleh Patrick Kluivert pada laga kali ini. Baik, tim terbaik akan dihadirkan. Satu lagi sebelum Bung Harpa nonton, berapa nih prediksi skornya Bung? Kayaknya sih feeling saya menang Indonesia, tapi skornya mungkin tipis 1-0 atau 2-0 gitu. Baik, kita nantikan ya, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Selamat menonton Bung Harpa. Terima kasih pengamat sepak bola Haris Pardede sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.